Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di konten kali ini akan kita bahas mengenai jenis-jenis jabatan PNS. Sebelumnya sudah di-upload juga konten tersebut, tapi seperti biasa akan saya coba jelaskan secara langsung. Yang pertama, untuk jenis-jenis jabatan PNS terbagi ke dalam 3 kelompok jabatan, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Nah, untuk kelompok jabatan administrasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis jabatan. Yang pertama adalah jabatan administrator, yang kedua jabatan pengawas, dan yang ketiga adalah jabatan pelaksana. Untuk jabatan administrator itu mempunyai tugas, deskripsi tugasnya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas umum dan berkoordinasi. Nah, untuk pengawas sendiri, deskripsi jabatannya itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di unit kerjanya. Sedangkan untuk pelaksana bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional seperti itu. Untuk contoh jabatannya kalau di Kemenak ya, untuk di Kementerian Agama sendiri, untuk jabatan administrator itu menduduki jabatan eselon 3 seperti kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota. Nah, kemudian untuk jabatan pengawas itu menduduki jabatan eselon 4 seperti Kasubag TU atau kepala seksi atau kepala penyelenggara. Nah, untuk pelaksana sendiri adalah staf di kantor. Nah, untuk ketiga jabatan ini kenaikan pangkatnya itu yang 4 tahunan sekali, itu udah bisa diusulkan untuk naik pangkat. Nah, kemudian yang kelompok jabatan kedua adalah jabatan fungsional. Nah, atau biasa disebut JFT, jabatan fungsional tertentu. Itu dibagi menjadi 2 jenis jabatan. Yang pertama adalah jabatan keahlian dan yang kedua jabatan keterampilan. Untuk jabatan keahlian itu terdiri dari ahli pertama, muda, madya, dan utama. Yang paling rendah adalah ahli muda, dan yang paling ahli pertama, yang paling tinggi adalah ahli utama. Nah, itu biasanya kita nyebutnya itu adalah jenjang jabatan. Nah, itu bertugas berdasarkan keahlian dalam bidang tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah jabatan keterampilan. Itu terdiri dari pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Nah, ini bertugas berdasarkan tingkat keterampilan dalam bidang tertentu. Nah, kalau untuk kualifikasi pendidikan biasanya dalam rekrut atau pengadaan CPNS, untuk jabatan keahlian ini untuk yang kualifikasi pendidikannya S1, sedangkan kalau yang keterampilan itu untuk D3 seperti itu. Untuk contoh jabatannya sendiri, untuk jabatan fungsional itu seperti misalnya guru, dosen, saya sendiri analis SDM aparatur, kemudian ada juga analis pengelolaan keuangan APBN, APK APBN biasa kita sebut. Nah, atau ada juga arsiparis, peranata komputer, perencana. Nah, itu jabatan-jabatan fungsional. Masih banyak lagi ya jabatan fungsional yang lainnya. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya, yang ketiga adalah kelompok jabatan pimpinan tinggi atau JBT. Itu terdiri dari tiga jenis jabatan. Yang pertama adalah JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama. Untuk contohnya sendiri, untuk JPT Pratama itu itu biasanya itu kalau di Kemenak itu adalah kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi. Nah, misalnya kalau di sini Kalimantan Barat, nah kepala kantor wilayahnya itu masuk ke JPT Pratama, itu menduduki jabatan eselon 2. Nah, untuk JPT Madya itu biasanya itu kalau di Kemenak itu contohnya adalah Dirjen. Nah, Dirjen Bimas, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Katolik seperti itu, atau staf ahli. Nah, itu masuknya ke eselon 1 dengan jabatannya JPT Madya. Untuk JPT Utama ini adalah merupakan posisi tertinggi dalam suatu pemerintahan. Itu eselon 1 juga. Itu kalau di Kemenak contohnya sekretaris jenderal atau inspektur jenderal maksudnya. Nah, itu contoh JPT Utama.
Nah, sekian penjelasan singkat mengenai jenis-jenis jabatan PNS. Ada yang masih bingung? Mungkin butuh penjelasan langsung atau ada pertanyaan? Silahkan komen. Insya Allah akan dijawab. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.